Wabarakatuh. Nah, berhubung pada sore hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 4 lewat dan pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Langsung saja saya akan memulai acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara kajian ramuan untuk jiwa yang episode kedua. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada kita kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang tentunya kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Baiklah teman-teman, perkenankanlah saya Nafilah Hana Roshidawati selaku pembawa acara pada sore hari ini dalam kajian rutin Ramuan untuk Jiwa episode kedua dengan tema Toxic Relationship dalam Perspektif Islam. Untuk itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga kajian inti, acara keempat tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka kajian sore hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini, acara sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi. Untuk itu, kepada Imawan Irfan Maulana, disilahkan. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar? Iya, terdengar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yudkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah.
أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن الله يعلم غيب السماوات والأرض بما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imawan Irfan yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran dengan merdunya. Semoga kita yang mendengarkan turut serta mendapatkan keberkahannya. Amin. Masuki acara yang ketiga, yaitu kajian inti. Acara yang kita nanti-nantikan pada sore hari ini dengan pemateri yang Masya Allah sekali ya, yang tentunya akan membersamai kita dalam kajian Ramadan untuk Jiwa dengan tema Toxic Relationship dalam Perspektif Islam. Baiklah, karena beliau sudah hadir, saat ini kita sambut pemateri kita, Mbak Fanila Hiarinisa. Maaf maksud saya Mbak Valina Hiarinisa. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sore. Selamat sore Mbak. Ya, Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang hadir di sini mudah-mudahan dalam kondisi sehat juga. Amin. Amin. Baik, sebelum itu agar kita lebih kenal lebih dekat ya teman-teman dengan Mbak Valina ini, saya akan membacakan sedikit tentang CV dari beliau. Mohon maaf, apakah boleh dibesar sedikit? Baik, jadi beliau adalah Mbak Valina Hiarinisa. Beliau adalah seorang asisten dosen dari jurusan Psikologi Universitas Airlangga, dan beliau juga bekerja sebagai family mental health enthusiast and depth therapist, dan beliau menempuh pendidikan di Universitas Airlangga untuk S1-nya dan dilanjutkan di Universitas of Groningen di Netherlands. Beliau juga aktif di research atau penelitian, yang penelitian terakhir atau terbaru tahun ini dengan judul Pemberdayaan Potensi Diri dalam Kewirausahaan pada Anggota Posyandu Remaja di Kecamatan Bubutan, Surabaya. Dan bisa dilihat di layar ya teman-teman, ini sudah ada penelitian beliau, udah banyak sekali. Lanjut. Nah, beliau juga menerima berbagai award. Salah satunya ada Awardee of Hibah Research Mandat COVID-19 dengan judul Gambaran Coping Stress Ibu yang Mendampingi Anak Belajar di Rumah Selama Masa Pandemi COVID-19. Selain itu juga beliau awardee dari LPDP untuk program Master Luar Negeri. Dan bisa dilihat juga di layar, banyak sekali achievement di bidang akademiknya, Masya Allah. Dan beliau juga bekerja di pengalaman bekerja beliau sudah banyak ya teman-teman. Boleh diturunkan. Nah, beliau juga aktif di pelatihan-pelatihan serta mengajar dan juga di
pengabdian masyarakat. Nah, langsung saja kita serahkan kepada pemateri kita pada sore hari ini, kepada Mbak Valina. Saya disilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Nafila atas perkenalannya ya. Nama kita emang gampang keserimpet ya. Ya, salam kenal semua teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valina Hyarinisa dari Surabaya. Saat ini menjadi staf pengajar di Universitas Airlangga di Departemen Psikologi di peminatan Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan, dan disclaimer ini saya posisinya menggantikan pembicara sebelumnya ya, Mbak Wirdatul Anissa, kebetulan berhalangan, qadarullah bapaknya sakit. Semoga teman-teman yang hadir di sini juga turut mendoakan untuk kesembuhan Bapak dari Mbak Wirda. Amin, insyaallah. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sesuai dengan tor yang saya baca ya tadi pagi. Bismillah, saya kebetulan juga memang cukup menyukai topik ini gitu ya. Jadi memberanikan diri untuk waktu Mbak Wirda matur untuk menggantikan, saya insya Allah bersedia. Dan toxic relationship ini memang istilah yang sepertinya long lasting ya, banyak digunakan di berbagai platform, entah itu platform psikologi atau mungkin platform lainnya yang sifatnya umum. Nah, sebenarnya dari sudut pandang Islam seperti apa sih? Nanti mungkin Mbak Nafila bisa membantu ya, karena saya nggak bisa melihat teman-teman, nggak bisa melihat Zoom atau Zoom chat teman-teman, jadi mungkin teman-teman bisa on mic atau bisa menulis di kolom chat ketika saya meminta pendapat teman-teman semua. Baik, Mbak. Oke. Nah, jauh nih sebelum kita bahas tentang toxic relationship gitu, saya lebih tertarik kita untuk diskusi ada dari psikologi nggak ini atau dari lintas fakultas? Ini kebanyakan dari ini Mbak, farmasi, Oh, farmasi. dan ya sama FKM. Oke, ya farmasi dan FKM juga salah satu ini ya disiplin ilmu yang beririsan dengan psikologi. Kalau farmasi kita mungkin kerjasama di bidang psikofarmakologi gitu ya, obat-obatan untuk kasus-kasus depresi, kecemasan dan sebagainya. Terus kalau FKM ya kesehatan mental pasti membutuhkan tenaga kesehatan masyarakat juga gitu untuk bisa membahasakan ke publik seperti apa. Oke, nah ini saya ingin mendapatkan komentar dari teman-teman dulu nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud healthy sama unhealthy? Jauh sebelum toxic gitu. Toxic kan kayaknya serem ya gitu, racun gitu ya. Nah tapi kita mundur dulu ke belakang gitu. Bicara soal relasi, tentang hubungan ya antara paling tidak dua orang gitu ya pastinya. Nah, pasti ada yang sifatnya sehat dan ada yang sifatnya nggak sehat. Itu dulu nih yang pingin saya sampaikan ke teman-teman supaya tidak apa ya, kita mendapatkan pemahaman yang utuh gitu. Kenapa ada istilah toxic relationship? Nah, sebentar saya izin full screen ya. Nah, oke, tentang relasi yang sehat. Nah, relasi yang sehat ini sebenarnya ya mungkin bagaimana kita saat ini berinteraksi ya di webinar ini bagian dari relasi yang sehat ya. Saya bertemu dengan teman-teman baru, bagaimana teman-teman berinteraksi dengan orang tua, dengan saudara kandung, teman sekelas, atau mungkin kolega magang bagi teman-teman yang sudah magang. Nah, kebanyakan hubungan yang sehat ini akan memberikan kita kesempatan untuk menggali potensi lebih baik ya. Kita jadi lebih happy juga ya, kita menghadapi orang yang menyenangkan. Kalau kitanya happy gitu, harga diri kita juga semakin meningkat gitu ya. Itu 3 hal yang menjadi poin utama dari relasi yang sehat. Kita tahu potensi kita jadi bahagia gitu ya, karena kalau kita bermanfaat kan sebenarnya kita sendiri merasa
aktualisasi kita juga terlaksana gitu ya, dan kita juga merasa harga diri kita terangkat gitu karena kita punya potensi dan kita mengimplementasikan potensi kita. Nah, ada 6 hal yang menjadi karakteristik yang penting dari sebuah relasi yang sehat. Yang pertama adalah adanya self-awareness. Self-awareness ini adalah ketika manusia tahu gitu ya, dan menerima dan percaya diri dengan apa ya, dengan berbagai konteks kehidupan gitu ya. Kita di sekolah juga pede, kita di rumah juga pede, dan dalam hubungan yang sehat kita merasa nyaman gitu dengan diri sendiri gitu. Kita nggak merasa asing, kita nggak merasa kehilangan jati diri ya, kita karena kita aware dengan diri kita, aware dengan potensi kita, aware dengan kelemahan kita juga gitu ya. Jadi self awareness itu bukan berarti hanya sekedar hal-hal positif tapi juga negatif. Nah, komunikasi yang jujur ini menjadi indikator dari relasi yang sehat juga gitu, karena kita kan kalau dalam relasi pasti paling tidak berhubungan ya dengan satu orang, dan perlu ada komunikasi yang baik juga. Salah satu indikator komunikasi yang baik ya jujur gitu dengan kondisi masing-masing, jujur ketika menyampaikan hal yang menyenangkan maupun tidak disenangi ya. Ini berlaku kepada secara general ya. Jadi teman-teman mungkin bisa ketika saya highlight pasangan gitu ya, bagi teman-teman yang sudah menikah atau mungkin keluarga gitu ya, posisi teman-teman sebagai anak atau sebagai saudara. Prinsip yang ketiga adalah equality, ya, memiliki kekuatan bersama dalam hubungan, membantu menjaga hubungan tetap aman dan adil. Jadi memang relasi yang sehat itu bukan karena kita dalam Islam itu kan sesama, ya kita sama gitu, kita manusia, kita hambanya Allah, kita umatnya Rasulullah, ya sama gitu, nggak ada vertikal horizontal gitu. Dan itu yang menjadi keistimewaan ya dari relasi yang sehat itu sendiri. Selanjutnya, nah karakteristik keempat adalah respect, ya, menghargai pendapat anggota keluarga, pendapat pasangan gitu ya, bagi yang sudah menikah ataupun kolega atau teman kuliah, ya, dan juga memahami batasan atau yang sering kita sebut dengan boundaries. Nah, kalau teman-teman ingat ini rata-rata semester berapa nih? Mungkin bisa di kolom chat nanti mungkin Mbak moderator bisa menyampaikan ke saya karena saya nggak bisa baca. Jujur benar-benar layar full di saya aja, di slide. Nah, kalau teman-teman flashback ke beberapa tahun terakhir atau mungkin saat ini masih mengalami ya, kalau kita terlalu dekat sama orang, sama teman gitu ya, kemana-mana bareng, di semua mata kuliah kelompoknya sama-sama itu aja, risiko terjadinya konflik itu lebih besar daripada ketika kelompoknya variatif. Jadi misalnya di kelompok farmakope gitu ya, saya nggak tahu ada nggak mata kuliah itu di UAD. Ya, kelompoknya sama si A, B, C, D. Terus di mata kuliah yang lain, mata kuliah apa tuh yang batik di farmasi kan biasanya banyak nulisnya tuh ya. Itu 4 orang yang sama lagi gitu. Itu akan memunculkan konflik yang lebih besar daripada yang kelompoknya ganti-ganti. Itu kayak udah kayak fitrah gitu ya. Kadang kita semakin banyak konflik dengan orang-orang yang lebih dekat dengan kita. Nah, penting banget makanya kita punya batasan gitu, punya boundaries yang jelas gitu. Kapan kita bisa bersama-sama, kapan kita punya waktu dengan diri kita sendiri. Kemudian support atau dukungan ya, being there. Jadi kita ada untuk pasangan, keluarga, sahabat, kolega ya, untuk mendengarkan saat dibutuhkan dan merayakan ketika hal-hal baik terjadi dalam hidup. Ini sebenarnya lebih ke ini ya, habluminanas ya, kalau dalam Islam tuh maksudnya ini merayakan ini dalam artian bukan sebuah ibadah ya teman-teman ya, bukan sebuah ibadah vertikal tapi ibadah secara habluminanas itu, bagaimana silaturahim tetap terjaga, seperti itu ya yang saya maksud. Kemudian trust, percaya gitu, mampu mengandalkan pasangan kita, keluarga, sahabat, kolega ya, percaya bahwa mereka jujur dan juga bisa menepati janji seperti yang kita lakukan juga. Jadi kesalingan ya.
Jadi 6 tadi ini harus ada kesalingan di antara paling tidak 2 orang gitu yang sedang menjalin relasi untuk mewujudkan relasi yang sehat. Nah, yang paling menjadi komponen utama dari relasi yang sehat ya, dari berbagai jurnal yang saya baca pagi ini adalah kemampuan untuk berempati, kemampuan untuk bisa merasakan ya, bisa memahami kondisi atau perasaan lawan bicara kita atau keluarga kita ya, orang-orang terdekat kita dengan siapa kita berinteraksi. Nah, itu menarik sekali untuk kita gali. Sebenarnya kita ini sudah punya empati atau belum sih? Ya, itu jadi pertanyaan ini ya, reflektif, tidak harus dijawab saat ini. Tapi kalau ada yang mau chat di kolom komentar atau mau interupsi Mbak, saya mau komentar atau apa gitu, silahkan banget karena supaya saya nggak berasa bikin podcast ini, saya nggak bisa ngelihat muka teman-teman soalnya. Oke. Jadi ini jadi PR bersama ya. Saya menuliskan seperti ini karena memang dalam suatu konteks saya merasa sudah memiliki empati, tapi ternyata ketika mendapatkan feedback dari orang lain, ternyata memang, aduh kok Valina tuh kok nggak peka ya, bla 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 gitu ya. Oh ternyata menurut orang lain saya masih kurang peka gitu ya. Jadi masukan juga ya buat saya pribadi. Nah, kita masuk ke setelah kita mempelajari relasi yang sehat tadi ya, otomatis unhealthy ya, atau ya unhealthy, relasi yang tidak sehat otomatis negasi dari penjelasan saya sekitar 5-10 menit terakhir tadi gitu ya. Kita bicara tentang toxic relationship. Pastinya benar-benar kebalikan dari yang semuanya tadi lah ya. Toxic kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah racun. Jahat banget ya kita membuat sebuah istilah gitu, yang menurut saya cukup berisiko gitu, karena memang toxic relationship ini yang sependek pengetahuan saya memang tidak dikaji secara ilmiah dalam psikologi ya, apalagi di dalam Islam gitu ya. Bagaimana Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk melabel sesuatu gitu ya, tapi memang dalam dunia barat dan juga kitanya juga mempelajarinya gitu ya, banyak sekali artikel-artikel tentang toxic relationship, maka kita juga perlu gitu ya mengetahui sebenarnya apa sih yang dimaksud toxic relationship menurut orang-orang ya. Jadi toxic relationship ini adalah, kalau menurut Lilian Glass ini, hubungan yang enggak sehat dan enggak saling dukung satu sama lain. Siapa saja yang bisa jadi mengalami toxic relationship, ya bisa terjadi di keluarga, di teman, dan kolega. Jadi settingnya luas sekali ya teman-teman, yang saya pahami. Nanti kalau teman-teman ternyata juga ada referensi lain, boleh kita sharing ya. Bisa terjadi kepada siapa saja dan oleh siapa saja. Nah, tanda-tanda dari relasi yang tidak sehat atau lebih sering disebut dengan toxic relationship itu adalah seseorang berusaha mengontrol orang lain secara ekstrim. Jadi orang-orang yang memiliki kecenderungan toxic relationship akan punya mindset bahwa orang lain harus sama kayak dirinya gitu. Kalau beda berarti dia nggak pro sama saya gitu misalnya ya. Kemudian merasa takut dan cemas ketika berbeda pendapat dengan orang lain, dominan ya, dan tidak pernah mau mengalah ya. Kemudian mengkritisi orang lain secara frontal. Ini ada yang mau ini nggak kasih contoh realnya seperti apa nggak orang-orang yang beresiko memiliki unhealthy relationship ini? Mengkritisi itu ya ekstrimnya mengkritisi ya, tapi mungkin sekedar komentar apa nih? Ada yang mau memberikan contoh komentar yang mungkin pas di usia-usia teman-teman? Teman-teman ini semester berapa ya? Mungkin Mbak Nafila bisa membantu, rata-rata semester berapa Mbak? Biar saya bisa ngasih contoh yang tepat. Ya, rata-rata mungkin semester 4, 6, oh, 4, dan 6. 2 juga ada Mbak. Oh, 2 juga ada. Oke, mungkin contoh ini ya buat teman-teman yang udah semester 6 atau 8 gitu ya. Atau 4 mungkin juga relevan. Kamu udah bikin proposal belum? Kok belum sih gitu. Yo seumuran gini teman-teman yang fakultas lain loh udah semua gitu, udah, kamu kok belum gitu ya, mengintimidasi dengan komentar-komentar yang tidak terkontrol seperti itu. Itu juga nggak sehat ya menurut saya gitu.
Kenapa? Pasti akan memunculkan tidak nyaman gitu ketika orang lain mendapat pernyataan seperti itu, atau mungkin sudah semester 8 ya, semester 7 yang lagi skripsi atau proposal. Udah sidang belum? Kapan sidangnya? Oh lah kok belum, itu loh udah gitu. Kamu kok belum gitu. Atau mungkin nanti di fase berikutnya nih, kritisan-kritisan terhadap perjalanan hidup kita akan selalu ada gitu ya. Nanti mungkin teman-teman berpikir setelah selesai skripsi semua akan berjalan indah. Tidak saudara, oh enggak ya. Kok saya kok pesimistik banget. Enggak, maksudnya gini. Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan tentang kapan lulus, kapan dapat kerja, kok belum dapat pasangan, kapan menikah gitu ya. Nanti udah nikah nih, udah dituruti ya nikah nih ya. Udah isi belum? Ini akhirnya udah isi ya. Udah melahirkan. Ini nggak pengen punya adik dah anaknya. Wah, akan terus gitu ya. Nah, itu juga intimidatif sekali ya teman-teman ya, dan kita harus ya, kita sebagai muslim harus belajar untuk siap gitu, bahwa ada kultur-kultur yang tidak bisa langsung dihilangkan, tapi kita bisa memutus rantai itu supaya tidak nular ke anak cucu kita. Kemudian yang berikutnya adalah kekerasan gitu ya, mendorong, memukul. Kekerasannya juga kekerasan verbal maupun fisik ya, ataupun mengejek gitu ya. Mengejek ini juga mungkin bercandaan ya buat orang Jawa ya, tapi belum tentu orang yang menerima nih jadi sebuah candaan gitu. Jadi memang harus hati-hati ya, bahkan bercandaannya orang Surabaya, orang Surabaya dengan orang Jogja akan sangat berbeda gitu ya. Itu juga tidak lepas dari budaya, dan ya harus hati-hatilah ini dengan ejekan yang dibalut dengan candaan. Kemudian nah ya, warning signs of unhealthy relationship ini sebenarnya yang paling utama adalah komunikasi yang tidak baik gitu ya, antara si A dan si B. Kalau komunikasi kan paling tidak 2 orang ya. Kemudian konflik yang tidak diselesaikan gitu. Jadi ada indikasi kecenderungan untuk emotional cut, apa namanya? memotong emosi kita, ya sudahlah nanti juga selesai dengan sendirinya gitu. Nah, itu unresolved conflict. Padahal kalau nggak dikomunikasikan, kalau nggak didiskusikan, ya sudah, konflik itu mengendap, mengakar gitu ya, menguat di dalam, mungkin nggak terlihat di permukaan, tapi sewaktu-waktu bisa meledak ketika ada trigger-trigger atau stresor yang mengganggu dalam hidup kita. Itu juga bahaya ya teman-teman ya. Jadi mungkin dalam relasi ya, mungkin teman-teman mayoritas mungkin belum menikah ya. Ya, toxic relationship kan sebenarnya kalau di webinar-webinar yang kalau teman-teman ikut ya, kalau pernah ikut pasti dikaitkan dengan pacar gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman yang hadir di sini ya aliran yang tidak pacaran gitu. Jadi saya tidak membahas topik itu gitu ya. Saya lebih membahas bagaimana relationship dalam keluarga, dalam teman sebaya gitu ya. Itu juga mungkin ada konflik-konflik yang kalian anggap udahlah biarin aja. Nah, itu harusnya perlu untuk didiskusikan ya kalau misalnya memang itu sangat mengganggu hidup teman-teman. Kemudian insufficient amount of time together itu lebih ke ya kualitas ya. Dalam relasi kita nggak hanya butuh kualitasnya aja, tapi juga butuh kuantitas, butuh waktu untuk bersama gitu ya. Kadang kalau misalnya dalam setting pasangan yang LDR ya, long distance marriage ya, pernikahan jarak jauh ya, itu juga beresiko juga ya mengalami unhealthy relationship itu, karena komunikasinya juga berkurang gitu, dan nggak benar-benar tahu real activity-nya seperti apa, dan masih banyak hal lah yang beresiko ya dalam LDM ya. Kemudian adanya emotional dan physical abuse, kekerasan baik psikologis maupun fisik, ini yang benar-benar sangat menjadikan indikator dari tidak sehatnya sebuah relasi. Nah, dari 4 poin ini menurut saya yang paling membuat kita memunculkan istilah toxic relationship itu adalah poin 4 ini nih. Ya, menurut saya ini juga sebuah racun ya, ketika terjadi kekerasan fisik maupun emosi yang dilimpahkan ke orang lain, dan itu terus berangsur terus-menerus ya dalam sebuah keluarga atau dalam setting pertemanan. Ini bagian dari ya harus didetoks ya, harus dibersihkan gitu ya, harus dihindari gitu istilahnya. Karena ya toxic menurut saya ya poin keempat ini,
kalau dibandingkan 3 hal ini. Tapi 3 hal ini bisa men-trigger munculnya poin 4 ini. Nah, apalagi ini ya, kekerasan ya. Kekerasan ini bagian dari relasi yang nggak sehat. Jadi, nah, yang cukup disayangkan adalah sebagian besar, saya pernah menerima klien ya, dan klien itu remaja, dan ketika saya tanya, biasanya kalau sekolah diantar siapa gitu ya, kan sempat ini ya, belajar di sekolah ya selama pandemi ini, bagi yang negeri, iya diantar mama, oh kalau papa aktivitasnya apa gitu, nggak pernah ngobrol gitu, tapi cuman ngasih uang jajan aja gitu ya. Kalau misalnya nilainya nggak bagus, dimarahin, dipukul. Nah itu kayak jadi sudah melekat gitu ya dalam memorinya si anak tersebut gitu. Dan parahnya lagi diikuti dengan kekerasan fisik. Nah ini yang benar-benar tidak bisa dianggap normal ya gitu ya. Sayangnya si anak ini menormalisasi karena sejak kecil sampai dia umur 22 tahun ya ayahnya punya tabiat seperti itu dan akhirnya ya udah ayah saya ya emang kayak gitu. Nah, itu yang perlu disadarkan juga gitu bahwa itu adalah hal yang tidak normal, perlu untuk penanganan khusus gitu ya. Entah itu mungkin ke psikolog, psikiater ataupun mungkin ke lembaga hukum ya kalau ternyata memang sudah ada kekerasan fisik dan merugikan banyak anggota keluarga. Oke. Nah, bagaimana contoh toxic relationship dalam Islam? Nah, teman-teman tadi siapa yang membaca kalau nggak salah Mas Irfan ya. Mas Irfan mungkin memegang mushaf ya. Teman-teman yang memegang Quran juga bisa membaca ya. Beberapa ayat sebenarnya banyak sekali yang memberikan contoh perilaku yang tidak baik gitu yang harus dihindari. Yang pertama adalah meremehkan atau mencela gitu ya. Jangan sampai kita merendahkan sekelompok tertentu ya karena boleh jadi yang ditertawakan, yang diejek ya, bahasanya kalau di Jogja apa ya, yang diejek itu lebih baik dari mereka. Jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya ya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada orang-orang yang merendahkan. Plus janganlah suka mencela dirimu sendiri ini ya, not to myself ya, not to myself maksudnya tidak menafikan gitu dalam titik-titik terendah mungkin dalam hidup saya atau mungkin teman-teman ya, kalau pernah lagi di titik terendah banget tuh kadang kita nggak percaya dengan diri kita sendiri dan kita memaki diri kita sendiri. Pernah nggak? Saya di usia, anggaplah kita seumuran ya. Ya, di usia teman-teman saya ingat momen-momen ketika mungkin dapat nilai jelek atau mungkin dapat soal yang di luar dugaan gitu ya. Terus kayak, kok aku bodoh sih gitu. Nah, padahal Allah menciptakan kita dengan potensi yang baik gitu. Jangan sampai kita mencela gitu ya, mencela diri kita sendiri gitu ya. Itu catatan buat diri saya sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Ini ya mungkin sering terjadi di masa-masa kuliah ataupun SMA ya. Ada panggilan khusus gitu buat teman kesayangan. Justru kita sayang banget tapi kok malah dipanggil dengan ejekan gitu. Nah itu yang ternyata di dalam surat ini dibahas bahwa itu nggak boleh gitu ya. Meskipun ini ya mungkin sulit ya, kok susah buat kita untuk kalau udah akrab banget terus teman-teman sekelas punya panggilan khusus ke seseorang gitu, tapi kita memanggil dengan nama aslinya gitu, biasanya dicia-ciain gitu ya, tapi ya gimana gitu, itu emang tuntunannya seperti itu, jangan sampai kita ikut mayoritas tapi mayoritas ini belum tentu benar itu ya. Kemudian temperamen buruk ya, unstable emotions istilah kerennya di situ. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah menyampaikan bahwa seorang laki-laki pernah meminta nasihat, wahai Rasulullah perintahkanlah aku dengan sebuah perbuatan dan sedikitkanlah, jangan banyak-banyak. Dan Rasulullah menjawab dengan singkat, jangan marah. Ya. Ketika ditanya berulang kali tetap jangan marah. Nah ini juga catatan buat diri saya dan teman-teman semua gitu ya, bahwa marah ini sebuah emosi. Kita tidak menafikan bahwa marah ini adalah hal emosi yang valid yang bisa dimiliki oleh siapapun. Tapi saya mendapatkan nasihat juga gitu. Jadi tadi pagi teman-teman ada yang ikut kelas mungkin ya, kelas Islamic Psychotherapy kalau ada yang ikut. Dan di situ disampaikan oleh ustadznya bahwa sesuatu yang valid
itu belum tentu menjadi sebuah kebenaran. Ya, ini ya pelajaran berharga buat praktisi psikologi seperti saya, bahwa ketika kita memvalidasi perasaan orang lain, jangan sampai kita membenarkan perilakunya. Tapi kalau kita frontal, perilakumu itu salah, itu juga nggak baik. Itu PR ya, jadi ya. Jadi kita memvalidasi perasaannya itu valid, perasaannya itu eksis. Tapi kalau kita memberikan pembenaran, ya, itu akan bahaya juga gitu, karena itu tidak benar. Ya, marah itu tidak benar, tapi valid. Kayak wajar terjadi ketika kita misalnya dihianati, ketika kita dibohongi, atau ketika banyak hal lainnya, itu ya mungkin ya itu valid tapi tidak benar. Iya, itu juga masih jadi perenungan buat saya gitu ya. Fakta menarik gitu ya, sebuah ilmu. Kemudian posesif. Sebenarnya saya ingin mengutip sebuah ayat ya yang maksudnya pasti kita ucapkan gitu ya dalam sebuah ayat, bahwa ketika kita mendengar sebuah musibah pasti kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya emang segala sesuatu itu milik Allah dan kembali kepada Allah gitu. Nah, dalam sifatnya manusia seharusnya memang meyakini itu sejak awal gitu, sejak dini gitu. Orang tua bisa menanamkan bahwa anak ini sebenarnya bukan milik orang tuanya gitu. Orang tua ini adalah perwakilan gitu ya, bukan perwakilan dari ya mendapatkan amanah dari Allah untuk melanjutkan ilmu, melanjutkan nilai-nilai Islam seperti itu. Dan anak itu sifatnya titipan ya, bukan kepemilikan dari orang tuanya. Nah, itu yang bisa ditekankan gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak menjadi toxic relationship gitu. Kalau misalnya orang tua menganggap bahwa oke, ini anak adalah milikku, anak harus mengikuti value-value cita-citaku dan segala macamnya. Kalau enggak nanti akan dihukum. Nah, itu akan berdampak besar gitu ya. Tapi kalau orang tua sudah meyakini bahwa anak adalah titipan, anak itu adalah unik dengan segala kelemahan dan kelebihannya, akan terhindar gitu dari yang namanya unhealthy relationship tadi. Nah, ini juga potongan ya, cuplikan dari kajian yang saya ikuti tadi pagi banget ya. Sebenarnya ada hal yang menjadi perusak kejernihan jiwa, dan itu berdampak pada timbulnya relasi yang tidak sehat. Yaitu yang pertama marah, tadi sudah saya jelaskan ya, merusak keimanan dan juga sebagaimana juga merusak madu ya, saking parahnya ya perumpamaannya. Hasad ya, iri dengan rezeki orang lain gitu. Siapa yang pernah iri? Saya juga pernah ya. Dan menafikan beberapa waktu lalu pengumuman pengumuman beasiswa gitu ya. Teman-teman, wah udah pada S3, aku kapan gitu ya. Tapi ya akhirnya berusaha lagi, dinetralkan lagi gitu ya. Jangan sampai kita dimenangkan oleh rasa iri tersebut gitu ya, membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Kemudian ini nih ya, gibah ya. Ngerasani ya bahasa Jawanya ya, ngomongin orang gitu ya, itu juga bahkan jauh lebih buruk daripada zina. Sayang banget ya kita sebagai muslim yang sangat menjaga, kita semua yang di sini saya yakin gak ada yang pacaran, benar-benar menjagalah intinya, berbuat baik sama orang tua, tapi ternyata kalau masih ngerasani, ternyata dosanya lebih parah daripada dosa berzina. Tapi jangan dibalik ya, jadi lebih baik aku zina aja ya, enggak juga gitu ya, itu juga dosa gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah fitnah, jadi memberikan sesuatu yang tidak valid, tidak fakta, tidak reliable gitu ya. Kalau gibah ini kan sebenarnya kita membicarakan sesuatu yang cenderung fakta gitu ya. Tapi kalau fitnah ini udah ngomongin orang, salah pula beritanya, wah berlipat ganda gitu ya. Kemudian bakhil, pelit ya. Nah, ini tidak akan masuk surga meskipun orang ini abid dan zahid gitu ya. Jadi berpuasa, sholat, tidak sombong, tapi kalau pelit ya itu tadi gitu, bisa merusak kejernihan jiwa kita. Kemudian yang berikutnya adalah ria. Nah, ria ini juga jadi PR ya di era digital saat ini ya, karena kalau kita terlalu membanggakan diri kita sendiri, khawatirnya kita jadi merasa posesif terhadap diri sendiri, padahal diri kita ini bukan milik kita, itu ya yang dalam nilai Islam itu ya. Kalau kita udah merasa bangga dengan diri sendiri, kemudian mengupload sesuatu yang tidak bermanfaat di media sosial gitu. Saya bukan anti medsos ya. Saya menggunakan medsos dengan niat
sebaik-baiknya supaya tetap bisa menjalankan kebaikan gitu ya di masa-masa seperti ini. Tapi memang ada kekhawatiran, aduh semoga tidak menjadi ria, semoga tidak menjadi yang niatnya baik tapi malah menjadi ria gitu. Itu yang benar-benar kita sendiri nih yang tahu gitu. Niat kita apa gitu ya. Semoga kita bisa terus meluruskan niat gitu ya, baik saat kita mau melakukan sesuatu, kita sedang melakukannya atau kita setelah selesai melakukannya. Oke, and then beberapa hal yang bisa kita lakukan ya ketika kita menghadapi toxic relationship dan kita harus menghentikannya. Ini mohon maaf tadi karena sedikit terlambat dan caranya, jadi mudah-mudahan ada toleransi waktu ya, Mbak moderator. Oke, kita sadari dulu nih kalau kita berada dalam unhealthy relationship ya, dan berhenti menormalkan perilaku buruk. Kalau kita udah sadar nih perilaku buruk, cari perlindungan gitu ya. Kemudian tetapkan boundaries. Kalau misalnya kita sedang punya teman yang terlalu intimidatif, ya kita boleh kok untuk mute, ya mute atau mungkin tidak membalas, misalnya tidak membalas WA gitu ya. Kalau emang ternyata chatnya terlalu intimidatif dan berbahaya buat diri kita atau mungkin berupa ancaman, kita perlu yang namanya boundaries. Kemudian menguatkan komunikasi dan apresiasi terhadap orang-orang yang kita kita temui sekarang gitu. Maksudnya oke, kita bisa memilah nih siapa saja orang-orang yang bisa diajak kompromi dan saling memberikan apresiasi. Kemudian berikutnya adalah bekerja atau sekolah atau kuliahlah dengan menghargai diri Anda sendiri gitu. Dan sekarang teman-teman lagi kuliah nih, gitu. Jangan sampai di tengah-tengah tiba-tiba down nggak jelas gitu ya, terus memutuskan untuk berhenti atau mungkin pembelajaran kuliah online ini nggak asik banget, neranginnya nggak jelas dosennya atau gurunya gitu ya. Jangan sampai kita menjadikan alasan tersebut membuat kita harga diri kita tuh jadi down gitu, jadi anjlok gitu ya. Karena sebenarnya kita bisa kok gitu. Manusia adalah makhluk hidup yang paling adaptif gitu ya. Cuman memang fase kecepatan untuk beradaptasi tiap-tiap orang pasti berbeda gitu ya. Berapa waktu yang saya butuhkan untuk beradaptasi dengan sebuah ujian dan teman-teman masih juga berbeda waktunya gitu ya. Dan belajar mencintai diri sendiri gitu ya. Sekarang lagi booming nih self love gitu ya. I love my body gitu ya. Jadi kalian gak usah iri sama aku gitu ya. Pamer badan di media sosial. Nah, ini juga tidak mencerminkan nilai-nilai Islam ya sebenarnya ya. Karena kalau mencintai diri sendiri ya sebenarnya aktivitas kita seharusnya lebih dekat dengan aktivitas yang jadi tuntunannya Allah SWT. Itu yang saya reframing dari self love gitu ya. Kalau self love ada yang sifatnya netral seperti journaling, mindfulness, kemudian aktivitas lainnya yang netral nggak masalah. Tapi kalau sudah keluar dari syariat itu yang perlu kita evaluasi. Kira-kira layak nggak sih kita self love yang keluar jalur seperti itu? Kemudian memvalidasi perasaan Anda terlebih dahulu. Jadi jangan ditolak ya kalau misalnya kita sedih dengan reaksi dengan kalimat yang diberikan oleh orang-orang yang toksik ini ya. Ya kita terima bahwa itu adalah kalimat yang tidak menyenangkan. Tapi kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa oke, ini nggak enak banget di aku dan aku jangan sampai melakukan hal yang sama ke orang lain. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya kalian nyaman bisa cerita ke teman atau keluarga yang dipercaya karena penting ya untuk mengantarkan teman-teman ke bantuan profesional. Jadi kalau teman-teman kayaknya di Jogja banyak deh puskesmas yang pakai BPJS juga gitu. Teman-teman jadi jangan sampai jangan sampai ragu untuk konsultasikan ke psikolog kalau memang ternyata perasaan ini sudah mengganggu aktivitas teman-teman, mengganggu jam tidur dan sebagainya, memunculkan kecemasan. Jangan ragu untuk ke profesional gitu ya. Karena bukan berarti kalian lemah, bukan berarti kita lemah. Justru kita sangat-sangat aware dengan diri kita, kapan kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, kapan kita bisa membutuhkan bantuan orang lain. Oke, udah jam 16.55 ini. Mungkin ini saya skip ya. Menyikapi rasa cemburu gitu ya dalam sebuah. Apa? Gimana, Mbak? Masih boleh dilanjutkan. Oke, siap. Saya sendiri nggak masalah sih kalau misalnya nanti sampai ada tambahan waktu, saya nggak masalah gitu ya. Nggak sampai lebih dari jam 17.10. Ini sedikit cerita aja ya. Maksudnya cemburu itu adalah hal yang wajar, tapi ketika berlebihan itu juga nggak baik. Tapi ini sebenarnya tidak relevan mungkin ya di dalam kalau di marketnya ya. Kayaknya teman-teman sekarang masih kuliah, jadi belum menikah. Jadi ya mungkin saya menyampaikan secara singkat saja gitu ya. Kalau kita
cemburu sama teman kita, misalnya teman kita punya teman baru, biasanya kan ada kayak rasa jealousy, aku kok ditinggalin sih gitu ya. Nah itu biasanya karena rasa nggak aman ya, rasa insecure yang kita miliki, padahal nggak harus insecure juga gitu. Kita harus yakin juga bahwa dalam relasi itu sifatnya sangat dinamis. Mungkin kita akan ketemu orang baru juga gitu kan. Kemudian ya komunikasikan aja gitu, karena orang lain nggak akan pernah mengerti apa yang kita rasakan. Jangan sampai kita punya pikiran, kita kan temenan dari TK ya sampai kuliah bareng di UAD, masa kamu nggak ngerti-ngerti sih perasaanku gitu. Kita udah sahabatan lama gitu ya, nggak akan ngerti gitu. Saya sama suami saya juga nggak akan ngerti gitu. Mas kan harusnya ngerti, mas kita ada 3 tahun nikah, nggak akan ngerti ya. Jadi paling baik emang dikomunikasikan saja gitu ya. Apa sih sebenarnya yang kita inginkan dan apa sih yang nggak kita inginkan, itu sehat ya, asertif ya. Tadi juga udah saya sampaikan ya bagaimana kita membangun relasi yang jujur, menghargai satu sama lain dan bertanggung jawab ya dengan keputusan kita menjalin sebuah relasi. Tidak menekan dan juga ada prinsip mubadalah gitu ya sekarang ya, kesalingan dengan satu sama lain. Ya, kalau kita diperlakukan baik, kita juga akan termotivasi ya untuk melakukan hal baik juga. Nah itu untuk menghindari budaya toxic relationship ini. Kalaupun ternyata kita harus apa ya, beradu argumen gitu ya, bahkan pandangan saya terhadap suatu fenomena, pandangan teman-teman terhadap suatu fenomena nggak mungkin sama gitu ya, mungkin berbeda. Kalaupun kita harus fight, harus bukan berantem ya istilahnya apa ya, beradu argumen gitu ya fair-fairan aja gitu, bicaralah dengan tenang, sampaikan fakta-faktanya seperti apa, dokumen pendukungnya apa, misalnya kalian baca buku apa, atau nonton video apa yang bisa memvalidasi opini atau pendapat teman-teman. Dan cool off, ya udah tenang gitu, jangan sampai berapi-api gitu ya. Kalau emang ternyata belum ketemu solusinya, boleh time out, alias udah rehat dulu. Nanti ketika kondisinya sudah lebih stabil, baru kita bicarakan lagi. Sekilas tentang toxic relationship, kalau saya pribadi ya, sebagai ilmuwan psikologi sangat sependek pengetahuan saya nggak ada istilah secara ilmiah, namun istilah populer ya teman-teman ya. Makanya saya tadi lebih nyaman dengan istilah healthy relationship ya. Salah satu penyebab utamanya adalah nggak ada atau sangat minimnya empati yang dimiliki oleh manusia ketika melihat suatu fenomena. Nah, mungkin saya sedikit memberikan sebuah kisah ya, teman-teman mungkin juga sudah pernah mendengar itu bagaimana Ibu Maryam ya, ibunya Nabi Isa ya, ketika mengandung itu benar-benar kesakitan banget gitu ya, apalagi difitnah segala macam gitu ya, menanggung derita sendirian ya, qadarullah beliau hamil tidak seperti mekanismenya tidak seperti apa yang terjadi secara biologis gitu ya, tanpa ayah gitu ya Nabi Isa. Saya nggak kebayang gitu ketika menjadi nabi, ketika menjadi Ibu Maryam ya, dan ya memang ternyata di ayat, teman-teman bisa cek ya di ayat 23 surat Maryam ini, bahkan beliau pun sampai berpikir ya atau terucap gitu ya, ya Allah, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Ini seorang muslimah yang dijanjikan surga ya teman-teman ya. Ya bayangkan ya. Jadi bahkan orang alim pun tuh juga ada titik kritisnya gitu. Nah, sebagai orang yang empati, kalau kita kembali ke kondisi saat ini, jangan sampai nih ada orang yang tiba-tiba sudah memunculkan signal ada kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, atau mungkin ada statement seperti ini ya, aduh udahan aja deh hidup. Gitu. Kita malah membalasnya dengan apaan sih, lebay banget lu gitu, atau mungkin halah lebay banget gitu ya, versi orang Jawanya gitu, masa gitu toh ae, ini loh aku lebih parah, aku tuh begini, malah kita yang curhat. Nah ya, nah itu yang ini ya harus dihindari gitu ya, itu karena itu bagian dari unhealthy communication juga gitu, yang bisa mengarah ke relasi yang nggak sehat, dan orang lain lebih sering melabel dengan toxic banget sih nih orang, nggak ngerti perasaan orang lain gitu ya. Seperti apa seharusnya? Seperti bagaimana malaikat Jibril menyerukan ke Ibu Maryam ya gitu. Nah, janganlah kamu bersedih hati gitu ya. Sesungguhnya Allah sedang menjadikan anak sungai di bawahmu dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu. Jadi memang kita perlu memvalidasi dan menghibur gitu ya. Alih-alih kita gitu doang aja. Ayolah strong, kamu tuh strong gitu ya. Jangan
lebih temani, dampingi. Kalaupun kita nggak bisa memberikan solusi nggak apa-apa, tapi just be there. Kalau kata BCL ya, just be there. Nggak kebanyakan komentar gitu ya. Kita ada tuh sudah menjadi obat gitu ya buat orang-orang yang sedang berduka. Gitu. Tapi ini kalau ternyata bisa memberikan solusi juga alhamdulillah gitu. Tapi memang bukan sebuah kewajiban sih ya. Maksudnya kita tidak selalu bisa menjadi hero buat semua orang. Tapi kalau ternyata kita punya, ya sampaikan aja gitu dengan cara yang santun ya. Selanjutnya, nah Rasulullah apakah pernah galau? Pernah nggak teman-teman? Saya nggak tahu ya. Term galau itu ada nggak di tahun saat itu? Tapi ya, Pernah. ya Pernah. pernah lah ya mengalami tahun duka contohnya. Ya menangis, dilempari kotoran ketika mau ke masjid. Banyak sekali penderitaan beliau yang luar biasa gitu ya. Saya tidak membayangkan sudah menjadi beliau. Ternyata apa yang Allah sampaikan ke beliau gitu ya. Allah tuh sangat empati ya. Bagaimana semua kita bisa belajar gitu dari bagaimana surat cinta yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan sungguh kami ya Allah beserta para malaikat mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan gitu. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu. Jadi ini sebuah validasi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman jeli membacanya ya, kami paham dadamu sempit, paham sakitnya tuh gitu. Meskipun nggak bisa merasakan langsung gitu ya ngerti ya pasti nggak enak banget ya gitu. Meskipun aku nggak di posisi kamu gitu. Nah kita belajar untuk itulah untuk menghindari toxic relationship itu. Dan dalam Islam mungkin teman-teman juga ada yang namanya zikir pagi dan petang ya. Yang mungkin teman-teman baca juga gitu ketika kita merasa gelisah, ketika kita merasa sedih, ada sebuah doa gitu ya yang semoga kita juga tidak terlupakan gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini yang benar-benar menurut saya doa yang cukup komplit ya. Karena akhir-akhir ini tuh gelisah, takut kena penyakit, sedih nggak bisa ketemu keluarga, karena di rumah aja biasanya penyakit malah sering muncul ya, takut dan bakhil ya, kemudian tekanan hutang juga gitu ya. Ini rasanya jangan sampai kita terlewat lah ya, entah dalam bahasa Arab ataupun doa dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jangan sampai kita lupa untuk terus berdoa itu untuk memunculkan ketenangan dalam diri kita. Baik, ini sudah jam 17.03. Mohon maaf sedikit terlambat ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kita semua. Jadi catatan buat diri saya sendiri. Mungkin saya kembalikan ke moderator untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Valina atas penyampaiannya yang luar biasa dan sangat membuka wawasan ya bagi kita. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman ada yang sudah memiliki pertanyaan langsung saja bisa disampaikan. Izin bertanya, Mbak. Ya boleh, langsung saja. Iya, jadi yang pertama ya Mbak, tadi juga disinggung masalah kalau toxic relationship itu berhubungan dengan pacaran begitu ya Mbak ya. Nah, gimana menurut Mbak kalau misalkan ada orang yang menganggap bahwasannya ketika dia pacaran gitu kan Mbak, dia merasa hidupnya lebih enak gitu, dalam beraktivitas juga lebih nyaman gitu karena ada yang memperhatiin, mungkin seperti itu. Nah, kemudian minta tipsnya Mbak Valina untuk melupakan masa lalu begitu. Kemudian juga apa ya? Misal kita tahu kalau misalkan orang itu atau masa lalu itu atau teman kita, sahabat kita itu toksik buat kita. Cara melupakannya itu bagaimana gitu. Kadang-kadang sulit, Mbak. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik dari Mas Reno ya. Ya, jadi kalau teman-teman membaca artikel-artikel barat ya, toxic relationship itu sering kali terjadi ya, baik ketika masa dating ya, mungkin pacaran gitu ya istilah bahasa Indonesianya, ataupun kekerasan dalam rumah tangga.
Jadi saya bukan berarti tadi fokusnya ke pacarannya, tapi emang sengaja tidak saya bahas gitu karena saya meyakini teman-teman ini ya punya value yang baik gitu ya sebagai muslim. Nah, mungkin ini apa yang paling yang bisa kita lakukan pertama adalah kita validasi dulu perasaan kita. Kita sebagai manusia punya namanya perasaan cinta, perasaan kagum. Kita validasi itu. Oke, mungkin aku memang ya menyukai gitu. Aku menyukai dia gitu ya istilahnya ya. Tapi kita juga memvalidasi bahwa mungkin saat ini usia kita nggak tahu usia teman-teman seberapa. Usia kita berapa ya, guys? Saya nggak tahu teman-teman usianya berapa. Mungkin sekitar 18. 21. Berapa? Berapa Mas Irfan? 21. 21. Aduh, seumuran. Ya, masih ini ya, masih banyak perjalanan yang akan kalian tempuh gitu. Mungkin salah satu cara yang bisa move on adalah menerima perasaan itu dulu gitu. Bahwa ini perasaan yang wajar gitu. Tapi Allah pasti punya kehendak bagaimana kita sebagai hamba untuk mengontrol perasaan itu ya. Mungkin teman-teman pernah membaca dalam Islam kita dianjurkan untuk berpuasa gitu, untuk menahan diri gitu ya. Tapi memang dalam psikologi kita juga punya ini dalam psikologi Islam ya. Kalau psikologi secara general kan sebenarnya tidak ada larangan pacaran, tapi kita sebagai muslim punya rule. Nah, punya kompas hidup gitu. Kita bisa kembali nggak ke kompas ini gitu, meskipun tidak mudah gitu ya untuk melakukan kebiasaan baru setelah mungkin pernah pacaran atau apa dan kita mungkin berusaha untuk hijrah dan memutus perilaku-perilaku yang memang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang itu sih gitu. Mungkin yang kedua adalah sekarang kan mahasiswa ya, mahasiswa banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan gitu ya, dan kalau diteliti lagi nih, kira-kira perhatian tuh muncul dari siapa aja sih gitu? Apakah harus dari dia? Gitu. Tidak kan ya gitu ya. Misalnya itu juga perlu dilatih ya gitu. Jangan sampai kita ini ya she is or he is the only one gitu ya. Padahal ya belum tentu gitu ya. Padahal kita masih ada keluarga, kita masih ada teman dekat, atau mungkin teman-teman juga punya kelompok kajian kecil-kecil yang saling menguatkan satu sama lain gitu ya. Itu juga penting untuk divalidasi bahwa mereka memberikan perhatian ke kita gitu. Dan cara terakhir ini adalah cara yang saya lakukan ketika saya masih single ya. Sebagai seorang perempuan kita sering mendapatkan stigma. Saya sering mendapatkan stigma kayak habis lulus mau ngapain Val? S2 gitu, cari beasiswa gitu. Wah, nanti kamu nggak laku-laku loh, gini-gini loh. Dan itu semua menjadi api yang membakar semangat saya untuk saya bisa mengejar cita-cita saya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa menyusun ya strategi atau menyusun kira-kira rencana-rencana apa sih yang kalian bisa lakukan selama menjadi mahasiswa gitu, menjalin relasi yang baik dengan dosen, ikut penelitian dosen, cari muka ke dosen boleh kok ya, kita ikut lomba-lomba segala macam itu untuk membakar semangat kita, meningkatkan harga diri kita juga gitu. Nanti ketika di dunia pekerjaan kita punya pengalaman banyak gitu. Itu mungkin bisa jadi beberapa tips ya. Semoga menjawab ya Mas Reno dan teman-teman semua. Kalau ada tambahan dipersilahkan gitu. Mungkin teman-teman ada yang mengalami dan ternyata ada tips yang lebih mudah. Gitu. Oke. Baik, apakah dari Reno sudah terjawab? Iya Mbak, sudah Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Berhubung ini waktunya sudah hampir habis ya Mbak ya. Mungkin satu pertanyaan dulu. Terus sebelum kita mengakhiri, mungkin dari Mbak Valina dapat memberikan closing statement bagi kami. Oke, baik. Ini beneran nih, nggak ada yang nanya lagi kah? Mau bertanya? Sebenarnya nggak masalah, karena tadi kan dimulainya jam 16 berapa tadi? Saya sampai ngecepres cepet banget tadi supaya ini nggak apa-apa kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, mungkin sampai jam 17.15. Ya, mungkin iya tambahan 5 menit ya Mbak ya, kalau masih ada. Boleh banget. Siapa nggih? Tadi Saya Mbak. Ya silakan. Ini mungkin studi kasus saja Mbak, soalnya terjadi baru-baru ini. Jadi gini Mbak, kan saya punya teman, dia tuh sering dibully dengan dibilangin diejek rasnya, sukunya, bahasanya. Nah, itu udah menjadi hal yang buat prasangka dia tuh buruk terhadap orang-orang yang nanti dengan misalkan kayak saya kemarin ya, saya belajar tentang bahasanya, terus
saya praktekkan dalam kehidupanku, saya belajar bahasa dia. Tapi karena dia sering dibully soal bahasa, makanya dia tuh sudut pandangnya terhadap aku tuh ya jelek gitu. Nah, dia bilangnya, kamu termasuk orang-orang yang suka membuli gini-gini. Dan satu lagi Mbak, saya pernah baca bahwa kalau misalkan karakter yang udah terbiasa dalam kehidupan kita, semenjak kita udah berusia dewasa atau balik, karakter itu susah dibentuk, susah dirubah ya Mbak. Nah, gimana biar kita merubah karakter kita yang buruk di usia yang mungkin udah susah banget untuk merubah karakter jelek itu Mbak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Mas Irfan. Pertama, kita harus bisa memilah dulu nih. Kira-kira apa yang bisa kita kontrol sama apa yang nggak bisa kita kontrol. Nah, dalam kasus yang tadi Mas Irfan kasih contoh, bagaimana ejekan orang lain ke kita, itu termasuk yang tidak bisa kita kontrol karena itu sikap orang lain yang ditujukan kepada kita. Yang bisa kita kontrol adalah pelan-pelan mengatur emosi kita, mengatur reaksi kita supaya bisa tidak terlalu down atau tidak terlalu bersedih ketika menyikapi itu tanpa menafikan bahwa itu adalah perbuatan yang keji ya gitu ya, mengejek-ngejek suku segala macam ya. Dari Islam juga dilarang, dari Indonesia pun kita sebagai bangsa Indonesia juga pasti itu hal yang keluar dari ini ya, keluar dari nilai-nilai kebangsaan kita gitu. Itu yang pertama. Kedua, terkait apa tadi ya? Kepribadian tadi di usia 21 tahun kita tidak sulit gitu ya untuk berubah atau perilakunya. Nah, ini sebenarnya adalah pandangan yang agak keliru ya teman-teman ya, karena yang saya pelajari di teorinya memang kepribadian itu sifatnya dinamis. Seseorang punya kesempatan untuk berubah, seseorang punya kesempatan untuk berubah secara ekstrim maupun secara perlahan-lahan gitu ya. Tinggal kitanya memang mau melatih diri kita atau enggak gitu. Tapi memang kalau untuk melatih orang lain atau memaksa orang lain untuk berubah itu bukan menjadi tanggung jawab kita ya, jadi tanggung jawabnya orang lain sendiri gitu. Jadi kita itu teori itu berlaku untuk diri kita gitu. Jadi kita nggak bisa menuntut orang lain bahwa aku bisa berubah kok kamu nggak bisa ya, karena memang individual differences, karena mungkin dia belum ada will-nya untuk berubah. Tapi kalau sudah ada will, sudah ada niatan ya, sudah ada azam gitu ya dalam Islam ya, akan dituntun gitu pelan-pelan dengan kecepatannya masing-masing gitu. Jadi mungkin sama halnya seperti toxic relationship ya. Jadi berkali-kali mungkin saya bisa dihitung jari mengucapkan toxic relationship, tapi saya lebih menganalogikannya dengan unhealthy, tidak sehat itu. Karena saya takut begitu mudah kita melabel perilaku orang lain adalah sesuatu yang beracun gitu, sesuatu yang jahat gitu. Takutnya kita malah menjadi sesuatu yang melakukan sesuatu yang sama gitu ya, melabel orang lain dengan toxic, padahal mungkin ada sesuatu masalah yang dialami oleh orang itu. Jadi Mas, kalau misalnya kita semua yang di sini ya, gak cuma Mas Irfan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, belief yang harus kita susun adalah ini orang pasti belum selesai dengan dirinya, ini orang pasti punya problem. Kelihatannya kelihatannya bangga gitu, ngejek orang lain, tapi dia belum selesai dengan dirinya. Dengan begitu kita lebih bisa belajar untuk menerima bahwa kita tidak membenarkan perilakunya, tapi kita memaklumi bahwa orang tersebut memang ada sesuatu yang belum selesai atau ada problem yang belum selesai. Mungkin seperti itu ya jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa diterima. Tapi memang ejekan ini sesuatu yang memang terkenang sepanjang usia sih. Jadi saya pun juga pernah yang namanya diejek ketika pindah dari, ini sekarang saya udah medok pol ya, tapi dulu dari Tangerang ke Gresik gitu ya. Ini sudah menyesuaikan nih. Dulu dia apa sih diejek kayak fisik ya, secara fisik gitu ya. Mungkin teman-teman tahu istilah tonggos gitu ya, giginya maju segala macam gitu. Dulu waktu pas 1 SD itu rasanya kayak sedih gitu ya, tapi akhirnya meyakini bahwa semakin saya belajar, ada yang nggak selesai gitu dari dirinya gitu, entah cara berkomunikasi orang tuanya dengan dia gitu yang itu seperti menular gitu ya. Anak kan observer terbaik kan. Saya jadi belajar mengerti, alhamdulillah ya ternyata dititipkan orang tua yang bahasanya halus, jadi saya sensitif itu, nggak seperti dia yang
mudahnya mencela ciptaan Allah. Jadi mungkin kita bisa melihat secara holistik bahwa sebenarnya orang itu masih ada sesuatu problem yang belum selesai. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas Irfan ya. Dan teman-teman di sini juga bisa memutus rantai supaya nggak ada hinaan-hinaan apalagi yang sifatnya ras seperti itu. Karena kita sama manusia ya. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak atas jawabannya. Sama-sama. Mungkin ini sebenarnya masih banyak yang pengen nanya nih Mbak, ada 2 penanya. Nanti apakah Mbak Valina masih bersedia menerima 1 pertanyaan lagi atau bisa Monggo. di luar forum ini? Bebas, saya bebas. Boleh nanti sisa pertanyaan yang belum terjawab dijawab via WhatsApp juga boleh. Kebetulan di Surabaya maghribnya juga 17.30, jadi nggak masalah gitu. Saya juga nggak masalah kalau misalnya mau diselesaikan gitu. Tapi takutnya teman-teman ada aktivitas lain gitu. Kalau saya memang weekend memang saya kosong. Ya, dirampungkan saja Mbak Roshi. Ya, mungkin 1 pertanyaan lagi saja ya teman-teman ya. Monggo. Ini saya beri 1 kesempatan, mungkin masih ada yang bertanya, boleh langsung disampaikan. Oh ini Mbak, ada yang lewat chat. Jadi dia dari Mbak Rahma Mayang, dia bertanya, jika seseorang mengalami down bahkan trauma karena gagal masuk ke instansi dan ketika keluarganya bertanya kapan kamu mencari lagi, pasti ia menjawab sudah tenang saja kayak gitu. Tapi rezeki setiap orang pasti sudah ditentukan kan Mbak oleh Allah. Lalu apakah itu juga termasuk toksik kepada diri sendiri? Lalu jika kita mempunyai teman atau keluarga yang mengalami hal itu, bagaimana cara kita agar dia itu bersemangat lagi? Gitu, Mbak. Baik, ini terima kasih Mbak Rahma pertanyaannya. Tadi yang maksudnya kategori toksiknya tuh di mana? Di kasus tadi. Apakah ini termasuk perilaku toksik? Itu perilaku yang mana? Mungkin Mbak Rahma Mayang bisa on mic. Silakan on mic Mbak Rahma jika berkenan. Izin ya Mbak ya. Iya, monggo. Jadi kayak ini loh Mbak, kayak dia tuh kayak gak mau kayak berusaha lagi tuh Mbak. Jadi kayak selalu tenang aja gitu. Jadi ibadah tetap ibadah, namun dia tuh kayak nggak mau berusaha lagi gitu. Jadi kayak mungkin takut untuk mengalami kegagalan lagi atau gimana. Itu termasuknya kayak toksik kepada diri sendiri atau enggak Mbak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Rahma. Saya nangkep ini ya, baru nangkep. Nah, balik lagi ya, tadi ada statement saya yang sebelumnya bahwa kita toksik ini adalah istilah populer ya, bukan istilah secara saintifik, social science, secara psikologi gitu ya. Dan saran kalau saya pribadi sih berusaha mencegah untuk melabel segala aktivitas diri dilabel toksik gitu ya. Barangkali memang dia sedang berusaha tapi kitanya nggak tahu, boleh jadi seperti itu kan. Kedua, gini, ada proses healingnya orang masing-masing nih. Jadi memang namanya usaha atau ikhtiar kan nggak bisa dipaksakan dari orang lain gitu. Motivasi internalnya pun untuk bergerak itu mesti ada dulu gitu. Dan kalau kita sedang berada di sekeliling orang-orang seperti itu ya, di sekeliling orang yang mungkin sedang proses healing gitu ya, sedang menata lagi rencana-rencananya dan seolah-olah seperti stagnan, ya jangan sampai kita melabel dengan toksik gitu ya, lebih ke dampingi kira-kira apa yang dibutuhkan gitu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, kira-kira apa yang bisa kita dukung gitu. Dan kalau memang ini tadi gagal instansi itu maksudnya ngelamar ini kah, ngelamar kampus, ngelamar kerjaan gitu kah? Iya Mbak, benar Mbak. Oke, ya. Dan ditata lagi maksudnya dia rencana hidupnya seperti apa gitu. Apakah dia berencana untuk kuliah ataukah memang dia berencana untuk usaha sehingga mungkin ijazah sarjana tidak terlalu relevan buat usaha gitu. Jadi memang harus melihat secara netral ya gitu. Kita nggak bisa melihat bahwa semua orang harus punya jalan hidup yang sama seperti kita gitu yang mungkin berkesempatan kuliah.
kayak gitu. Jadi memang agak seni untuk empati tadi sih, seni untuk mengasah empati dan juga menghindari label-label agar kitanya juga nggak menyakiti orang lain itu dengan label toksik yang kita berikan. Mungkin itu Mbak Rahma yang bisa saya jawab gitu ya. Mendampingi teman kita kalau dalam kondisi kayak gitu, dengerin aja dulu dia pengen cerita apa gitu. Kalau emang dia belum siap cerita juga nggak apa-apa, jangan dipaksa. Tapi I will always be there for you gitu ya. Maksudnya aku akan, kalau misalnya kamu butuh cerita, cerita aja ke aku, nggak apa-apa. Kayak gitu. Mungkin kita membangun kepercayaan bahwa kita sebagai teman yang baik bisa menemani gitu. Kalau kamu butuh cerita, butuh masukan, kita akan siap mendengarkan. Baik Mbak, makasih ya Mbak. Sama-sama Mbak Rahma. Semoga menjawab. Baik, terima kasih teman-teman kepada yang sudah bertanya dan terima kasih kepada Mbak Valina yang sudah memberikan jawabannya. Untuk itu sebelum ditutup, mungkin dari Mbak Valina bisa memberikan closing statement-nya terlebih dahulu. Monggo Mbak. Baik, terima kasih teman-teman dari Universitas Ahmad Dahlan, UAD, Yogyakarta. Ada 5 hal ya dalam toxic relationship kalau ditinjau dari sudut pandang Islam. Yang paling utama pertama adalah stop stigma dan label gitu. Jadi jangan sampai kita dengan mudahnya melabel berlaku orang lain yang mungkin kurang menyenangkan, wah toksik. Nah, itu juga mesti kita hindari dulu. Gitu ya. Jadi alih-alih menggunakan istilah toksik, kita mungkin gunakan saja istilah unhealthy relationship, relasi yang tidak sehat. Ya, kemudian stop stigma juga pada orang-orang yang memiliki permasalahan psikologis. Kita tidak pernah mengetahui sejarah hidup orang lain sehingga kita tidak bisa melabel masalah orang lain itu lebih ringan daripada masalah kita. Begitu juga sebaliknya. Jadi memang kita nggak bisa ini ya menyepelekan masalah yang dimiliki oleh orang lain karena kita nggak tahu sejarahnya seperti apa. Kemudian belajar untuk terus berlatih jadi orang-orang yang empatik, gitu ya, mendengarkan dan juga memvalidasi perasaan diri sendiri maupun perasaan orang lain. Dan validasi perasaan ini bukan generalisasi. Jadi saya mungkin kesal oleh hal-hal sepele gitu ya. Mungkin teman-teman lain nggak kesal dengan hal yang sama gitu. Jadi validasi perasaan kita tiap-tiap kita tidak sama. Itu yang harus ditekankan juga. Dan terakhir mungkin saya mengutip quotes-nya Imam Al-Ghazali ya gitu. Jadi bertemanlah dengan penjual parfum, kita akan kecipratan wanginya gitu. Begitu pula jika kita berteman dengan penjual ikan asin, akan kecipratan baunya juga. Jadi mungkin kita juga bisa mulai memfilter gitu ya. Lintasan pertemanan kita tuh nggak harus semua orang, tapi pastikan bahwa orang-orang ini secara kualitas dan secara kuantitas cukup gitu buat kebutuhan kita dalam relasi sosial itu. Kita nggak harus berteman dengan semua orang gitu ya. Itu juga menjadi upaya gitu untuk bisa merawat relasi yang sehat dan terhindar dari toxic relationship atau unhealthy relationship. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman OAD. Baik, terima kasih Mbak atas closing statement-nya. Selanjutnya, sebelum kita akhiri acara sore hari ini, kita foto dulu ya teman-teman. Dan diharapkan kepada teman-teman yang hadir di sini untuk bisa on cam. Baik, langsung saja. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup kajian sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. kasih, Terima Mbak. kasih Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Salam sehat semua teman-teman. Salam untuk di Unair, Mbak. Oh iya. Oke, insya Allah, insya Allah. Oh ya teman-teman, ini ada untuk kajian berikutnya, yaitu hati tingkatkan imun keimanan yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2021. Jadi untuk bisa join ya teman-teman. Gitu. Oke, ini untuk UNAR juga bisa Mbak? Maksudnya untuk lintas UNIF bisa? Bisa Mbak, bisa. Oke. Untuk Nanti umum. boleh dikirim posternya ke saya biar saya sampaikan juga. Baik Mbak, terima kasih. Nanti dikirimkan. Siap. Saya izin live ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak. Mau masuk Unair nggak diterima. Aduh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Teman-teman jangan lupa presensi ya. Boleh diisi ya teman-teman presensinya. Ganteng. Ini masih ada peserta nggak sih? Masih. Udah maghrib belum ya di Jogja? Di sini udah Isa. Udah Isa nih. Jogja belum. Ini mau gimana? Ini masih ada peserta nggak sih? Saya cek tuh. Boleh nggak jam akhir? Di-kick aja nih kalau ada peserta nih. Udah nggak ada nggak sih ini dok? Udah panitia semua toh? Iya. Udah. Bentar ada nih, ada. Oke. Ini mau evalnya langsung sekarang atau nanti Langsung enggak apa-apa. Isya? Iya, mau ini ya. Mau sholat maghrib ya, Masya Allah. Ya udah sholat dulu deh. Udah sih, tadi tak tinggal bentar. Tinggal 10 menit lagi nih, ayo Eval. Ya langsung aja kalau begitu. Oke, langsung aja. Mungkin dari si acara dulu. Jadi ini Di-kick ya dulu kita dong, itu ada. ganti pemateri. Mungkin juga dari pematerinya karena dadakan ya. Jadi ya ada sedikit miskomunikasi mungkin dari pemateri dan kita juga. Jadi mungkin materinya beranggapan kalau ini lebih ke webinar dibandingkan kajian kayak gitu. Oke. Juga ya karena emang awalnya kan bukan beliau yang ngisi ya, kita sama Mbak Wirda, tapi ya aku dirola Mbak Wirdanya ada halangan buat hadir, buat ngisi, jadi diganti sama beliaunya ya seperti itu. Jadi mungkin ya rasanya tidak seperti kajian, tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini udah Masya Allah buat pengisinya. Kayak gitu aja sih mungkin kalau dari si acara. Mungkin dari teman-teman yang lain mau ada tambahan? Nggak ada. Mantap. Saya sih sudah oke. Ya, Memang nanti mungkin ini dari ininya aja, dari humasnya di iniin. Tapi tadi aku juga mbaknya kan juga jelasin ada ayat-ayatnya, mungkin dia bingung ya. Ini gimana mau nyampe gimana, jadi diselipin ayat-ayatnya tadi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman. Lanjut ke si KSK. Buat KSK ya udah lumayan yang presensi ini, ada yang double 2 tadi kayaknya. Jadi ada 33 orang yang presensi. Dari 38 berarti.
Itu Rizky ngangkat tangan, kenapa Riz? Udah nggak kuat mungkin. Kok pencet Nyerah ya. raise hand ya? Udah nggak kuat Oke. ya. Presensinya berapa orang, An? Ini ada 35, tapi ada yang double gitu 2 orang, jadi 3 orang. Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Terus lanjut.